Dan apabila otak sudah sangat ingat dengan gerakan latihan tersebut, tubuh kita secara otomatis akan melihatnya sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Tahukah kamu, untuk bisa membangun massa otot yang padat dan kuat, kita perlu menghancurkannya pada saat di gym dan dibentuk untuk bisa menjadi lebih kuat dan lebih besar. Analoginya mirip seperti manusia yang ingin membangun sebuah gedung pencakar langit, yang dimana bangunannya perlu kita robohkan dahulu dan bangun pondasi yang lebih kuat dan lebih kokoh, agar bangunannya bisa jadi lebih tinggi dan jadi lebih kuat. Proses ini tadi dinamakan dengan hypertrophy. Tapi ada problem. Ketika kita sudah konsisten dalam jangka waktu yang lama melakukan latihan, tubuh kita akan secara otomatis merekam gerakan latihan dan fisik kita ini tadi menjadi sebuah aktivitas biasa yang akhirnya tidak lagi menimbulkan stres pada saat awal kita melakukan latihan. Hal ini sangat wajar, salah satunya karena organ tubuh kita ini memiliki prosesor yang dinamakan dengan otak. Nah, otak ini beratnya hanya 1.200 sampai 1.400 gram atau hanya 2% dari berat tubuh manusia, tapi sangat boros dalam menghabiskan energi. Bahkan otak kita ini mampu menghabiskan 20 sampai 25% energi dari makanan yang kita konsumsi. Yang artinya seorang pria dewasa dalam satu hari membutuhkan energi 350 sampai 400 kalori hanya untuk mencuplai kebutuhan energi dari otak. Nah, di dalam otak itu sendiri juga memiliki program yang mendesain supaya tubuh kita menghemat energi. Program disebut dinamakan dengan automatisasi atau dirancang sedemikian rupa supaya tubuh kita bergerak secara otomatis. Bahasa sehari-hari dinamakan dengan kebiasaan. Otak manusia ini sangat menyukai dengan hal yang dinamakan dengan kebiasaan. Seperti kita sendiri. Kita sangat sulit untuk bisa merubah kebiasaan baik itu baik ataupun itu buruk. Ini tadi berkaitan dengan penghematan energi yang dirancang secara otomatis oleh otak. Nah, kembali ke program fitness tadi. Apabila kita sudah sering konsisten olahraga, tubuh kita menggunakan otak secara otomatis akan merekam sebagai sebuah kebiasaan dan terjadilah penghematan energi. Maka dari itu, banyak dari kita yang mungkin tidak memahami bagaimana caranya otak kita bekerja. Alhasil ketika kita merasa sudah konsisten, tapi progres latihan kita stuck dan cenderung segitu-segitu saja dan tidak mengalami progres yang signifikan. Dan progres fitness yang stuck ini tadi bisa diselesaikan dengan dua kata sederhana, yaitu progressive overload. Apa itu progressive overload? Secara sederhana adalah proses penambahan volume agar terjadinya stres pada otot tubuh kita secara terus-menerus berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Progressive overload bisa dilakukan dengan cara menambah jumlah beban atau menambah jumlah repetisi, menambah jumlah set, menambah variasi gerakan atau mempersingkat jam istirahat setiap set agar otot kita mengalami stres yang semakin parah dan otak tadi bisa melihatnya sebagai bagian dari gerakan baru yang nantinya otot kita akan memperbaiki menjadi lebih kuat dan lebih besar ketimbang hari-hari sebelumnya. Implementasi sederhana dari progressive overload adalah ketika kalian melakukan bench press hari ini 10 repetisi, 10 kilo, 3 set, besoknya kalian bisa tambah menjadi 10 repetisi, 10 kilo, 4 set atau 10 repetisi 12 kilo 3 set. Proses ini berulang-ulang, tidak bisa langsung kita lakukan, tapi perlahan akan direkam sebagai tubuh sebagai gerakan-gerakan baru yang nantinya akan memperparah kerusakan jaringan otot untuk bisa dibentuk menjadi lebih kuat. Tapi progressive overload praktiknya tidak semudah teorinya, karena ketika kita latihan di tengah-tengah set mungkin kita bisa kelelahan, kita sudah kehabisan energi atau energi level kita pada saat rendah, sehingga kita tidak bisa mengangkat beban yang kita kehendaki. Akhirnya stresnya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kehabisan tenaga atau energi pada saat di gym itu berkaitan dengan ATP. Proses kinerja otot tubuh kita juga berkaitan dengan ATP. ATP atau sering disebut dengan adenosine triphosphate adalah sumber energi yang terdapat pada otot tubuh kita. ATP ini dibuat dan disimpan dalam otot yang dikenal dengan nama mitokondria. Jadi bisa diumpamakan, mitokondria ini adalah pabrik yang berfungsi mengolah energi dari sari makanan untuk dijadikan ATP. Dan ATP inilah nanti yang berfungsi menjadi sumber tenaga ketika kita ngangkat beban. Jadi sederhananya, semakin banyak otot memproduksi ATP, semakin banyak energi dalam tubuh kita untuk bisa mengangkat lebih berat. Dan semakin sedikit ATP, semakin sedikit juga energi dalam tubuh kita untuk bisa mengangkat beban. Jadi bisa disimpulkan, untuk bisa mengangkat lebih berat, kita harus memproduksi lebih banyak ATP. Nah, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak ATP?
Salah satu cara yang paling efektif untuk bisa memproduksi lebih banyak ATP adalah dengan cara mengkonsumsi suplemen kreatin. Kreatin menurut Wikipedia adalah asam organik bernitogen yang secara alami terdapat pada hewan dan mampu menyediakan energi untuk jaringan otot dan syaraf. Bahasa sederhananya, kreatin adalah zat asam amino yang berfungsi membantu menyediakan energi pada otot. Tubuh manusia ini secara otomatis juga mampu memproduksi kreatin dari ginjal dan juga hati apabila tubuh kita mengonsumsi protein secara cukup. Lantas, apakah perlu kita mengonsumsi suplemen kreatin? Sejak tahun 1990, negara barat sudah banyak menggunakan suplemen kreatin sebagai suplemen andalan untuk meningkatkan performance atletnya dan membantu pembangunan otot karena efeknya yang sangat signifikan dan hampir tidak ada efek samping. Bahkan pada Olimpiade Barcelona tahun 1990, suplemen yang paling banyak dikonsumsi oleh para atletnya adalah kreatin. Apakah benar kreatin ini mampu menambah tenaga manusia seperti yang dibicarakan? Mari kita cari tahu. Jurnal yang dipublish oleh NCBI menunjukkan bahwa kreatin yang dikonsumsi oleh atlet bodybuilder dan weightlifter selama 66 hari, di mana dosisnya adalah 20 gram 4 hari pertama dan 5 gram setiap serving dari hari ke-5 sampai hari ke-66 tersebut. Hasilnya, koresponden bisa meningkatkan 20-25% 1RM atau 1 repetisi maksimal beban terberatnya. Jadi kesimpulannya, kreatin ini bisa menambah tenaga dan sudah dites ke koresponden di mana mereka adalah atlet bodybuilder dan weightlifter. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar kreatin mampu memperbesar ukuran otot tubuh manusia? Mari kita cari tahu. Masih dari jurnal penelitian yang sama, dites ke beberapa atlet selama 42 hari melakukan latihan beban atau nge-gym. Dan rata-rata mereka bisa menambah 2 kg body mass pada tubuh koresponden. Yang di dalamnya tubuhnya terdapat lebih banyak air dan banyak sel-sel otot yang baru. Oke, jadi kesimpulan kedua, kreatin selain mampu meningkatkan tenaga pada tubuh manusia, kreatin juga mampu meningkatkan ukuran otot melalui cairan tubuh. Oke, jadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kreatin bisa memiliki teknologi tersebut? Penjelasan ada pada jurnal penelitian yang dipublish oleh National Library Medicine. Uji coba dilakukan ke 20 subjek mengkonsumsi kreatin selama 6 minggu. 5 hari sebelum mengkonsumsi, diambil dulu biopsi otot atau sampel serabut otot untuk dites di laboratorium. Dan setelah itu, koresponden mengkonsumsi kreatin 20 gram untuk 5 hari pertama dan sisanya 2 gram selama 6 minggu ke depan. Apa hasilnya? Para koresponden mampu meningkatkan ukuran muscle glikogen sebanyak 5%. Luar biasa. Muscle glikogen ini analoginya seperti selang pada sel otot yang berfungsi menyimpan cadangan energi. Nah, semakin gede muscle glikogen, artinya semakin gede juga selangnya. Dan semakin banyak sumber energi dalam selang, otomatis power dan tenaga kita untuk mengangkat beban dan menerapkan progressive overload tadi juga semakin besar. Jadi kesimpulan sederhananya, kreatin mampu meningkatkan tenaga pada tubuh manusia dan juga mampu memperbesar ukuran pada otot manusia. Karena terjadi pembengkakan selang tempat menyimpan glikogen, yang dimana glikogen ini penuh dengan cadangan energi untuk bisa melakukan aktivitas tubuh, mengangkat beban, atau berolahraga. Pada jurnal penelitian yang berbeda, sumbernya dari Journal of International Society of Sports Nutrition, menyebutkan bahwa efek dari konsumsi kreatin yang digabung dengan karbohidrat tinggi mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat glikogen otot setelah dilakukan percobaan ke tubuh koresponden yang bersepeda non-stop selama 2 jam lebih. Jadi untuk bisa memaksimalkan kinerja kreatin dalam menambah tenaga tadi, disarankan untuk menggabungkan antara konsumsi kreatin dan karbohidrat yang tinggi seperti pisang, nasi, kentang maupun jagung. Oke, dari 4 jurnal penelitian tadi bisa disimpulkan menjadi 4 hal penting. Yang pertama, kreatin mampu menambah ukuran otot tubuh manusia dan menghasilkan penambahan berat badan. Yang kedua, kreatin mampu menambah angkatan dan memproduksi lebih banyak ATP dengan cara mengikat cairan tubuh ke otot. 3. Kreatin mampu memperbesar rongga glikogen pada otot buat menampung sumber energi yang lebih banyak yang berakibat menjadi angkatan kita juga jadi lebih kuat. Yang keempat, kreatin akan sangat efektif bila dikombin dengan konsumsi karbohidrat yang tinggi. Itu semua bisa berlaku apabila kreatin dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 minggu, 4 minggu, ataupun 6 minggu. Bukan serta-merta kreatin diminum langsung menambah tenaga ledakan. Karena perlu diingat bahwa kreatin bukan energy drink, atau bahasa anak gym adalah
stimulan pre-workout. Jadi diminum langsung strong-strong dan bisa menghasilkan energi ledakan pada saat kita pergi ke gym. Bukan. Kreatin adalah suplemen yang berfungsi mengikat cairan tubuh ke dalam otot. Kreatin. Kreatin dari evolin yang berbahan dasar kreatin monohidrat yang secara uji klinis mampu membantu tubuh meningkatkan massa otot dan menambah energi ATP pada otot untuk mengangkat beban lebih kuat pada saat kita berolahraga dengan cara mengikat cairan tubuh ke otot. Sangat efektif jika dikombinasikan dengan Evomax dengan kandungan tinggi karbohidrat kompleks dan tinggi protein untuk membantu pembentukan otot menjadi lebih maksimal. Oke, bagi kamu yang ingin tahu Kreatin lebih lanjut, bisa hubungi di 430 distributor Evolin yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Cukup sekian video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.